Melanjutkan cerita di episode sebelumnya bahwa Gendrawani dan Soca Cendawa merencanakan untuk merebut keris Ilat Nogo dari tangan pendekar Koali. Karena mereka yakin jika pusaka Ilat Nogo yang berasal dari lidah naga Salembu tunggangan Dewa Baruna itu mampu untuk mengalahkan pusaka Pasopati milik Prabu Angling Dharma. Namun mereka masih ragu sebab mereka tahu dan baru menyaksikan sendiri kalau kesaktian pendekar Koali sangat luar biasa sehingga akan sulit bagi mereka untuk merebutnya begitu saja. Di sisi lain, Prabu Baka dan para pengikutnya pun juga sedang membicarakan tentang keris Ilat Nogo sebab ketiga putrinya baru saja dikalahkan dengan mudah oleh pendekar Koali ketika mereka mengintai dan hendak merebut pusaka Ilat Nogo. Mereka pun akhirnya merencanakan untuk menculik dan menyandra koala yang kemudian akan menukarkannya dengan keris Ilat Nogo jika memang Koali ingin adiknya itu selamat. Sebab mereka tahu jika Koali sangat menyayangi adiknya Koala, sehingga pasti ia akan lebih rela melepaskan pusaka saktinya itu dibanding kehilangan Koala adiknya. Tentu ia lebih memilih menyerahkan keris itu daripada mengorbankan koala. Benar kamu sekawan lanang, kamu pintar. Itulah yang saya maksud, Sang Prabu. Boleh saja mereka selalu berdua, tapi pasti ada saatnya mereka tidak selalu bersama. Saya akan pancing koala agar bisa berpisah dari Koali. Ayo cepat jalankan siasat itu. Aku sudah tidak sabar untuk menggenggam keris Ilat Nogo itu. Angling Dharma, kamu boleh bangga dengan Pasopatimu. Tapi sebentar lagi, keris Ilat Nogo akan menghancurkan kebanggaanmu itu. Di sisi lain, di tempat pertapaan Nyi Arum Lambe yang bernama Balai Nyepi Kembang Sewu, tampak Koala dan Koali yang sedang bertapa sejak semalaman. Mereka pun menantikan kehadiran ibundanya yang memang sedang bertapa di tempat keramat itu. Pagi itu, mereka pun mendengar suara ibunda mereka, Nyi Arum Lambe, yang menyuruh mereka untuk masuk ke pesenggerahan. Akan tetapi, baru saja mereka beranjak beberapa langkah ke depan, tiba-tiba datanglah Senggang Bablang beserta seluruh pasukannya yang langsung mencegat mereka berdua. Selanjutnya, terjadilah pertarungan di antara mereka. Koala dan Koali memang benar-benar sakti, sehingga mereka bisa dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya itu. Senggang Bablang yang memimpin serangan itu pun menjadi marah ketika melihat pasukannya sama sekali tak berdaya di hadapan dua pendekar sakti itu. Ia pun cepat-cepat mengeluarkan ajian Kitiran Sewu andalannya. Akan tetapi, Koali dengan mudah mampu mengalahkannya. Orang ini memang mengganggu kita, kan? Tapi lihat, apa yang kamu tusuk? Ya, kita melawan pohon, adik koala. Pohon. Tapi lihat, mereka semua manusia, bukan pohon. Pasti ini ibu yang membuat, adik koala. Ibu, Ya, memang aku yang membuat. Ya, Senggang Bablang dan para pengikutnya barusan hanyalah palsu, dan sebenarnya mereka adalah buatan Nyi Arum Lambe yang sangat sakti itu, yang bisa menciptakan sesuatu hanya dengan omongannya saja, seperti yang terjadi barusan. Nyi Arum Lambe pun kemudian mengatakan bahwa ia memang sengaja menciptakan kekuatan luar biasa dari sebatang pohon dan ranting untuk menguji kedua anaknya. Sebab suatu saat nanti Senggang Bablang akan benar-benar datang ke tempat itu dan mereka harus mampu mengalahkannya. Selanjutnya, Nyi Arum Lambe pun mengajak kedua putranya untuk berbicara di dalam pasenggerahan. Di sisi lain, di atas angin, tampak kelompok besar angin sedang mengintai dan mengamati keadaan Balai Nyepi Kembang Sewu. Singa Maruta yang hendak merebut keris Ilat Nogo dari tangan Koali pun tidak mau berbuat ceroboh, sebab ia tahu siapa Nyi Arum Lambe dan seberapa sakti wanita tersebut. Tidak mudah masuk ke Balai Nyepi Kembang Sewu. Pegawan Arum Lambe,
memiliki kelebihan yang sulit ditandingi. Jika ia berkata-kata, kita akan terpesona. Dari mulutnya keluar aroma bunga. Kita bisa jadi patuh akan kata-katanya. Kakang jangan khawatir. Begitu ada kesempatan, baru kita turun. Tapi karena Arum Lambe masih ada di tempat, kita lebih baik di sini saja. Benar apa yang telah dikatakan oleh Singa Maruta barusan, bahwa Nyi Arum Lambe memang sangat sakti, sehingga ia pun segan untuk berurusan dengan wanita tersebut dan memilih untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Singa Mandala yang khawatir jika mereka didahului oleh golongan hitam yang lain pun ditenangkan oleh Singa Maruta, sebab ia percaya dengan ramalan Bahadur jika nantinya keris Ilat Nogo akan jatuh ke tangan koala yang sangat berambisi itu, sehingga mereka akan lebih mudah merebutnya. Singa Maruta pun kemudian memutuskan untuk kembali ke pusar angin dan menyuruh Bahadur serta Singa Mandala yang menunggu di tempat itu sembari mencari celah untuk merebut pusaka sakti milik pendekar koali tersebut. Sepeninggal Singa Maruta, Bahadur dan Singa Mandala pun melihat 3 putri Prabu Baka di balai Nyepi. Mereka pun yakin jika wanita-wanita itu adalah utusan Prabu Baka untuk mencari tahu kabar tentang keris Ilat Nogo. Melihat semua itu, Singa Mandala pun memaksa Bahadur untuk mendarat. Namun, setelah berada di bawah, mereka pun justru terjebak, sebab ternyata di sana mereka harus berhadapan dengan seluruh pengikut Prabu Baka yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Akhirnya, mereka pun memilih untuk kabur dan langsung kembali ke pusar angin. Singa Maruta yang mendengar laporan Singa Mandala pun menjadi marah besar, sebab ia tidak menyuruh mereka untuk mendarat di tempat itu dan hanya menyuruhnya untuk mengawasi saja. Namun, semua itu dilanggar oleh Singa Mandala. Kenapa harus begini? Tugas Kakang hanya mengawasi. Mengawasi, bukan menyerang. Maaf Yang Mulia. Kelihatannya inilah yang harus Yang Mulia lihat. Mengenai keinginanmu mengabdi sebagai prajurit di Malwapati, Ibu merestui. Tapi keinginanmu memiliki keris Ilat Nogo, Ibu keberatan. Bu, maafkan saya, Bu. Saya memang ingin memiliki senjata sakti seperti yang Kakang Kuali miliki. Tapi tidak ada sedikit pun keinginan saya untuk memiliki keris Ilat Nogo milik Kakang Kuali, Bu. Kuala putraku, jangan buat Ibu bersedih karena kamu telah berani berdusta di hadapan Ibu. Maafkan saya, Bu. Saya lupa kalau Ibu telah menjadi seorang begawan tingkat tinggi. Sehingga dusta sekecil apapun Ibu mengetahuinya. Maafkan saya sekali lagi, Bu. Memang saya ingin memiliki keris Ilat Nogo milik Kakang Kuali, Bu. Ya, memang luar biasa tenaga batin Nyi Arum Lambe. Bahkan ia pun tahu apa yang ada di dalam hati koala, bahwa anaknya itu sebenarnya ingin memiliki keris Ilat Nogo milik koali kakaknya. Koala sendiri pun akhirnya mengakui keinginannya itu di depan ibunya, sebab ia merasa bahwa dengan keris sakti itu ia akan bisa menjadi orang penting dan memiliki kedudukan tinggi di Malwapati nantinya. Mendengar penjelasan koala, Nyi Arum Lambe pun langsung mengatakan bahwa keinginan anaknya itu adalah nafsu membabi buta, sebab mengabdi adalah sebuah kemuliaan, dan apabila ia bersungguh-sungguh dalam mengabdi, maka ia akan mencapai kedudukan yang baik tanpa harus menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Mendengar pembicaraan mereka, Koali pun kemudian memberikan pembelaannya kepada koala adiknya dengan mengatakan bahwa keris Ilat Nogo lebih dibutuhkan oleh koala. Keris Ilat Nogo itu milikmu, Kuali. Kamu ingin memberikannya pada adikmu, pada orang lain, atau bahkan membuangnya. Itu adalah hakmu. Tapi apabila kamu meminta restu ibu, ibu keberatan. Perlu kalian ingat, hanya yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsulah yang berhak memiliki keris Ilat Nogo. Tuan Bahadur, bagaimana ini? Nyi Arum Lambe tidak merestui Kewala memiliki keris Ilat Nogo. Ya, sangat benar apa yang dikatakan oleh Nyi Arum Lambe. Memang, siapapun pemegang senjata sakti, bahkan setaraf keris Ilat Nogo, maka orang itu harus bijaksana dan bisa mengendalikan dirinya. Sebab, kalau tidak,
senjata tersebut akan menjadi bumerang yang akan mencelakakan pemegangnya sendiri. Ternyata semua yang mereka bertiga bicarakan telah dilihat dan didengar oleh Singa Maruta di Besar Angin. Singa Maruta pun tampak khawatir karena ia merasa Koali tidak akan memberikan kerisnya jika ibundanya tidak merestuinya. Akan tetapi Bahadur pun merasa bahwa Koali akan tetap menyerahkan pusaka itu kepada adiknya walaupun tidak mendapat restu ibundanya, sebab ia sangat percaya dengan adiknya itu. Apalagi Koala telah berjanji akan menggunakan senjata itu di jalan kebenaran dan demi mengabdi di Malwapati. Kini kita menuju Saupitu, di mana Sengkang Baplang dan pasukannya telah sampai dan sedang mengintai keadaan kerajaan itu. Tujuan mereka ke tempat itu adalah karena mereka ingin menguasai kembali Saupitu, seperti dahulu ketika ia membunuh Raja Jayadipa beserta seluruh keturunannya. Setelah mengetahui bahwa Saupitu sedang kosong dan hanya dijaga oleh beberapa gelintir prajurit saja, maka Sengkang Baplang pun segera memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang. Danurwenda yang memang sedang bertugas menjaga Saupitu pun keluar dan menghabisi prajurit Sengkang Baplang. Danurwenda pun mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk menjaga kerajaan itu sampai pewarisahnya bisa ditemukan. Sengkang Baplang yang mendengar semua itu pun mengatakan bahwa ia telah membunuh semua pewarisah Saupitu, sehingga kini ialah yang berhak atas kerajaan kosong tersebut. Setelah itu, ia pun kembali memerintahkan pasukannya untuk menyerang Danurwenda beserta prajuritnya. Kali ini, tampaknya pertempuran pun tidak seimbang, sebab Danurwenda hanya sendirian saja dan tidak ada senopati atau temenggung yang mendampinginya. Sehingga tak menunggu lama, ia pun menjadi sangat terdesak hebat, bahkan beberapa pukulan pun telah bersarang di tubuhnya. Sengkang Baplang pun hanya bisa tertawa puas melihat kondisi yang sangat menguntungkannya itu. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena kemudian datanglah pasukan Patih Batik Madrim dan yang lainnya yang langsung memukul mundur pasukan Sengkang Baplang. Kamu masih mau kembali ke Saupitu, Sengkang Baplang? Apapun risikonya. Maju! Serang! Ya, keadaan pun menjadi terbalik, sebab kini pasukan Sengkang Baplang harus tunggang langgang menghadapi para prajurit dan para senopati Malwapati yang tangguh-tangguh itu. Bahkan Batik Madrim sendiri pun langsung ikut terjun ke medan pertempuran, sehingga pasukan Sengkang Baplang pun benar-benar terdesak hebat. Melihat keadaan yang menjadi sangat tidak menguntungkan bagi dirinya, Sengkang Baplang pun segera mengerahkan ilmu pamungkasnya dengan merubah dirinya menjadi makhluk raksasa yang sangat jelek dan kebal terhadap ilmu maupun senjata apapun. Ia pun kemudian langsung menyerang Danurwenda dan para senopati Malwapati lainnya. Pasopati!
bisa celaka kau Sengkang Bablang. Ya. Oh, oh. Ya, lagi-lagi Sengkang Bablang pun harus diselamatkan oleh Grindaseba. Sebab bila tidak, maka ia pun akan hancur terkena panah Pasopati milik Prabu Angling Dharma. Batik Madrim yang telah mengetahui kehadiran Sang Prabu pun segera menghampirinya dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Lagi-lagi, Sengkang Bablang diselamatkan oleh Grindaseba. Iya, memang selalu itu yang terjadi. Iya, untuk kita segera datang ke sini melakukan peninjauan. Kalau tidak, Mungkin Anda tidak bisa menghadapi Sengkang Bablang, Ramada Prabu. Kanda Madrim, iya. kalau mendengar laporan prajurit tadi, kelihatannya kita perlu prajurit khusus untuk menjaga Saupitu dan perbatasan Saupitu Malawapati. Iya, baiklah. Kanda setuju. Sebab kalau Saupitu jatuh lagi ke tangan golongan hitam, maka keamanan Malawapati akan sangat terganggu. Kini kita menuju Grindaseba yang kembali membawa Sengkang Bablang ke Istana Batu. Ia pun tampak memarahi murid kesayangannya itu yang telah bodoh dan berbuat ceroboh dengan menyerang Saupitu tanpa perhitungan sama sekali. Grindaseba pun mengatakan bahwa telik sandi Sengkang Bablang tidak akurat mengamati keadaan, sehingga hampir saja muridnya itu mati di tangan Prabu Angling Dharma kalau ia tidak segera bertindak. Sengkang Bablang si murid bodoh itu pun mengakui kalau kedatangan Prabu Angling Dharma benar-benar di luar perhitungan mereka. Setelah itu, Grindaseba pun memberitahukan tentang adanya pusaka keris Ilat Nogo kepada muridnya itu. Sengkang Bablang, kamu pernah dengar keris Ilat Nogo? Hanya keris Ilat Nogo yang mampu mengimbangi Pasopati milik Angling Dharma. Karena keris itu terbuat dari lidah Nogo Salembu, tunggangan kesayangan Sang Hyang Baruna, sang penguasa laut. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.